tiga, saya kira pertama ini sudah dijelaskan oleh Prof. Eki bahwa ini sudah menjadi apa namanya bukan hukum alam, pola alam. El Nino, La Nina itu terjadi beberapa tahun terakhir dan pasti itu mempengaruhi karena di situ ada yang namanya berkelimpahan air ya dan juga ada apa namanya kelimpahan cahaya ataupun musim kering ya. Musim kering ini mempengaruhi. Kalau musim kering berarti ketersediaan air dalam pertumbuhan ya. Kalau tidak tersedia air yang namanya kelapa itu tidak ada musimnya, Pak Ari dan semuanya. Berbuah sepanjang tahun. Tidak seperti musim rambutan, musim duku, musim durian. Ya, kalau kelapa tidak ada musim. Tetapi kalau ada cuaca yang tidak mendukung, maksudnya keterbatasan air, yaitu musim kering, bulan kering yang panjang, 4 sampai 5 bulan, bahkan ada yang hampir setahun, waktu 7 bulan, ya, itu akan mempengaruhi produksinya pada 1,5 sampai 2 tahun kemudian. Kenapa? Karena buah yang terbentuk yang kita lihat ini adalah buah yang diinisiasi melalui pembungaan 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau musim kering 3-4 bulan sampai 7 bulan, bunga yang semestinya berkembang itu tidak akan apa namanya berkembang ya menjadi bunga yang diharapkan. Ya. Jadi bunga kemudian menjadi bakal buah dan buah. Jadi itu pengaruh. Kalau mengenai keterkelimpahan air, saya kira kejadian di beberapa daerah ya yang sempat menyebabkan terendamnya kelapa ya tidak banyak sih itu bisa menyebabkan pertumbuhan kelapanya terganggu karena akarnya terendam ya pada saat berkelimpahan air. Saya kira kita berharap suatu memang ideal cukup air cukup cahaya dari itu untuk pertumbuhan kelapa yang ideal ya, dan produksinya yang pasti seperti di sawit ada istilahnya trek di kelapa juga ada ya, track ini atau ada masa bahwa produksinya turun ya. Sekarang informasi dari petani di Inhil, saya baru dengan petani Inhil dari yang sebelumnya memanen kurang lebih 8.000 butir per hektar, beberapa bulan ini hanya 2.000 butir per hektar. Turunnya berapa persen itu ya? Gitu. Jadi tinggal 25% dari target yang biasanya mereka dapatkan. Ya, itu di Inhil ya. Mungkin di Pak Arif ini wilayahnya ini ya. Sama grup itu pasti terpengaruh itu di sana. Kemudian eh, ya kalau dari curah hujan tadi ya, oke, dan kalau hama ini ya memang sangat dipengaruhi juga oleh iklim ya. Curah hujan dan itu akan pengaruhi perkembangan hama. Kemudian mengenai rantai pasok, sekarang itu sudah menjadi bukan rahasia umum, sudah kita ketahui semua. Kalau rahasia kan sesuatu yang dirahasiakan. Kita sudah tahu. Kelapa ini ya, dari hasilkan oleh petani yang menanam, menanam dari awal dia menanam, memelihara sampai panen. Cukup panjang waktu dialokasikan dengan pembiayaan yang juga tidak sedikit, ya kan? Kemudian dia berbuah. Nah, berbuah ini kan semestinya mendapatkan peragaan dari harga buahnya yang bisa bagus ya, gitu. Yang dia bisa memelihara kebun, bisa memupuk dan sebagainya. Sayang sekali sekian waktu terakhir ya sebelumnya ya ini kelapa berada di angka harga kelapa 1.500 1.000 makanya ada salam saya salam kelapa itu 5 saya berharap di atas 5.000 rupiah dan terjadi saat ini 7.500 saya baru dengar kemarin dari petani dan para pengusaha sekarang sedang sulit-sulitnya mendapatkan bahan baku ya karena produksi lagi turun harga meningkat dan yang kita tahu juga ini bukan rahasia lagi bahwa banyak kelapa yang pindahkan posisinya ke negeri tetangga. Jadi ekspor dalam bentuk butiran. Nah, jadi memang sekarang tantangan bagi para industri kelapa jangan hanya berharap dari kelapa rakyat, tapi mulailah ya memperluas menanam kelapanya biar terjamin dan juga tadi bagaimana memberikan nilai tambah. Kita tidak bisa menafikan yang namanya pedagang pengepul ya. Kalau hitung-hitungan sudah kita tahu semua tidak sedikit yang didapatkan oleh mereka. Mereka tidak menanam, tidak memelihara, tidak, tapi mereka dapat lebih. Tapi itu kan bisnis. Tinggal sekarang bagaimana polanya. Mungkin itu regulasi atau seperti apa sehingga petani mendapatkan nilai lebih ya dari kelapa yang dihasilkannya. Kalau harus berbagi dengan pengepul, pengepul ya sebaiknya jangan terlalu banyak lah diambil, lebih banyak petani. Itu mau kita semua.
ya, untuk apa, mensejahterakan petani, ya, dan membuat mereka terus menjaga kelapanya, memelihara, dan tidak beralih ke komoditi lain. Kalau beralih ke komoditi lain, industri akan terancam. Ya, oke. Berikutnya Pak Sunartono. Insentif apa yang diperlukan untuk mengembalikan ekosistem bisnis kelapa? Wah, ini agak aneh ini pertanyaan, apa namanya, lebih ke apa, teknis, sebenarnya kebijakan juga salah satu ya. Kalau insentif ini kan bisa dari pemerintah, bisa dari swasta. Ya, kalau insentif ini, yang pasti ya, untuk bisnis kelapa ini yang saya sampaikan tadi, ya, kalau bisa diniatkan bagi pengusaha kelapa, investor ini, ya, memberikan semacam ataupun berniat untuk mensejahterakan petani. Kenapa? Karena si industri kelapa ini tidak punya kebun atau tidak mau berkebun lebih luas. Ada tapi dia membutuhkan apa namanya, bahan baku yang banyak gitu. Nah, dia tidak menanam, tidak bukan banyak. Nah, bagaimana ya mereka para ada ini investor ini memberikan jaminan kepada petani yang punya kelapa ini untuk harga yang baik, bahkan pembinaan semua, gitu ya, untuk bisa itu. Itu dari segi kita petani bisa itu. Nah, dari untuk yang industri seperti yang tadi disampaikan Prof. Vengki juga sangat terbatas industri yang mau mengolah kelapa ini lebih lengkap ya, secara utuh gitu. Dari butiran kelapa itu kan punya daging buah, dari luar ada tempurung, daging buah, ada air, ada saput, ya. Tapi yang dimanfaatkan lebih banyak ke daging buah saja. Memang tidak mudah, tapi saya kira ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari si kelapa itu bagi si apa namanya, perusahaan itu, dia mendapatkan nilai lebih itu dari butiran buah kelapa ini ya. Yang itu kita tahu kalau itu kelapa butiran, apalagi dengan satu dikirim ke luar negeri, ke negeri tetangga, itu nilai tambahnya diperoleh oleh mereka semua. Kita tidak dapat apapun dan itu kembali sebagai produk impor kita. Ya, jadi memang saya kira ini menjadi penting. Ada kata kunci yang digaungkan oleh pemerintahnya Pak Presiden sebelumnya Pak Jokowi dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, yaitu hilirisasi. Nah, ini kalau bisa dioptimalkan hilirisasi, saya kira ekosistem bisnis kelapa akan terus maju. Saya kira itu, Pak Sunarto. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Ismail untuk jawabannya. Kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Nurfianto di Malang lagi untuk Pak Ismail. Pertama, bagaimana arah pemulihan untuk tahan terhadap hama dan penyakit penting yang tingkat kerusakannya bisa sampai 100%? Yang kedua, apakah sudah ada teknologi yang bersifat rapid assessment untuk membedakan benih kelapa bersertifikat dan tidak bersertifikat, bahkan palsu? Apakah dapat dibedakan secara sederhana? Dan yang ketiga, bagaimana strategi pemulihan teknologi perbenihan dan budidaya kelapa kopior? Yang kedua dari Sulfa di Sumatera Barat. Pertanyaannya, kelapa varietas apa yang bagus dikembangkan untuk tahun 2025 ini? Mohon dijawab. Terima kasih. Silakan, Pak Ismail. Singkat, padat, dan jelas. Oke, singkat padat tapi tidak pendek. Ya, akan panjang ini ceritanya Pak Nurlianto. Ya, pertama, nomor satu, bagaimana cara pemulihan kelapa ya yang tahan terhadap ini? Saya kira yang namanya hama dan penyakit kalau dibahasakan oleh teman-teman di bidangnya OPT, organisme pengganggu tanaman. Ya, itu tetap akan ada di dunia ini. Bagaimana kita mengendalikannya? Salah satu betul kita bisa melakukan pemulihan untuk merakit varietas yang tahan ya. Tapi saya kira ini terus kita lakukan, ada teman-teman di bidang itu terus melakukan, ada bekerja sama dengan pemulihan. Tapi saya kira ini masih belum berlanjut secara ini karena kita masih menunggu perubahan-perubahan dalam kebijakan riset kelapa ini, terutama bagaimana kita mengakomodir yang diminta ini, tahan hama dan penyakit. Berarti kan kita merakit satu varietas. Kalau apa yang ada seperti yang saya jelaskan tadi, kelapa yang kita eksplor dari berbagai daerah itu dengan apa namanya, potensi ketahanan yang dimiliki masing-masing belum ditingkatkan ya, dan kita harus mengidentifikasi dari semua.
Dan mungkin ke depan kita tidak bisa menghindari, kita harus menginsertkan, walaupun ini masih jadi perdebatan, memasukkan gen ketahanan terhadap hama dan penyakit tertentu. Ya, berarti ini apa namanya rekayasa genetik ya, dan itu masih sangat ditentang untuk tanaman-tanaman yang kita konsumsi produknya ya. Tapi kita berharap ini akan ada suatu apa namanya program pemulihan untuk rakit yang tahan hama dan penyakit. Kemudian kaitannya dengan bersertifikat. Jadi sertifikat ini kita ketahui ini adalah satu syarat dalam peredaran benih ya, benih benih, bahwa benih itu boleh disebarluaskan secara itu ke masyarakat dengan dokumen sertifikat, karena itu menunjukkan ya, menunjukkan bahwa itu sudah melalui proses ya pengecekan oleh yang berwenang. Nah, satu hal yang kita mungkin bisa pelajari secara sederhana adalah untuk mengetahui benih bersertifikat atau bersih benih asli atau palsu ya. Kalau tadi ya harapannya melalui sertifikat tadi. Nah, walaupun konon katanya di komoditi lain sertifikat tidak jadi jaminan karena ada juga yang memalsukan. Bukan cuma benih yang palsu, sertifikat palsu. Nah, ini repot. Tapi kita punya cara kalau di kelapa, Pak Nurlianto, ya, bahwa Nufianto, bahwa untuk mengenali kelapa ini kita perlu tiga, tapi yang paling penting dua, ya, dua kunci. Kalau kita mau membeli benih kelapa itu kita harus pastikan kebenarannya. Kebenaran itu ditandai dengan apa? Kita minta yang namanya deskripsi. Mau beli kelapa apa? Contoh, kelapa Pandan Wangi, kelapa merah Bali, kelapa entok, kelapa apapun itu, mapangat, apapun. Kita harus mengecek deskripsinya. Itu kuncinya dari situ. Deskripsi itu menunjukkan karakter yang menjadi khas satu varietas. Kalau dia mengikuti itu berarti benar. Kebenaran terjawab. Yang kedua adalah kemurnian. Ada caranya. Kelapa itu ditandai salah satu dari pelepahnya, warna. Kalau kelapa dalam memang cenderung beragam. Tapi kalau kelapa mepangat itu cenderung coklat kemerahan pelepahnya. Kalau kita mau beli kelapa apa, genja kuning nias harus kuning pelepahnya yang kecil itu, ya, ataupun batang semu. Itu tandanya. Kalau dia ada hijau berarti tercampur, tidak murni, gitu ya. Jadi sebelum ke sertifikat atau setelah sertifikat, ayo kita cek fisiknya, bisa kelihatan. Begitu juga hibrida. Hibrida semestinya dia berwarna hijau sesuai warna tetua jantannya. Kalau dia kuning karena betinanya kuning berarti bukan. Ya, itu yang paling penting. Kemudian pengecekan berikutnya tentunya setelah dia berbuah. Tingkat keterwarisan. Apa yang diperoleh itu benih yang kita peroleh kita tanam. Contoh kelapa kopior. Kalau kita beli sebagai bibit kopior berarti nanti berbuah kopior. Kalau tidak berarti tidak terwaris sifatnya. Ya. Nah, itu yang perlu dipahami pada saat kita membeli benih kelapa. Ya, oke, sederhananya seperti itu. Kemudian strategi pemulihan. Teknologi pemulihan budidaya kelapa kopior. Nah, ini agak spesifik lagi ya. Kopior ini kan seperti tadi juga disampaikan oleh Prof. Hengki, ia ada penyimpangan secara genetik daging buahnya yang tidak normal. Nah, dalam pemuliaannya, kalau kita mau membangun kebun, ya, kebun produksi maupun kebun induk, kita ada tata atau penataan pertanamannya, ya. Bagaimana kita pertama mengkombinasikan antara yang hasil kultur embrio dengan yang alami. Yang pasti kalau mau jaminan dia mendekati 100% untuk dapat buah kopior, berarti yang ambil yang hasil kultur jaringan. Kalau yang alami itu sekitar 25% paling maksimal. Tapi kita bisa padukan menjadi kebun yang bisa menghasilkan buah kopior, tapi menghasilkan benih kopior. Kita bisa kombinasikan untuk mendapatkan kedua produk itu. Ya, kalau mau tanya lebih jelas nanti bisa kontak ke saya karena ini ceritanya bisa 3 jam ini saya cerita karena ini riset saya S2 S3 saya. Oke. Kemudian Pak Zulfa, Tubuh Zulfa ini Sumatera Barat. Varietas kelapa apa saja yang dikembangkan bisa dikembangkan tahun 2025 ini. 25 ini, ya kan? Kelapa zaman now kalau saya bilang, ya. Karena yang lalu itu kelapa zaman old. Kita berharap ada kelapa zaman next. Ya. Ke depan kita belum tahu yang next. Dan now yang paling penting yang saya sampaikan tadi adalah tujuannya, Pak. Kita mau kembangkan kelapa untuk apa? Untuk minyak, untuk santan, untuk air, itu yang penting dulu. Kalau kita menembang untuk minyak, seperti disampaikan oleh Prof. Vicky tadi, disarankan mengembangkan kelapa dalam. Ya,
Dan sebagian hibrida juga boleh. Gitu. Karena minyak. Tapi sekarang ada perkembangan baru, para perusahaan itu yang kemarin juga sudah jalan dan sudah mengecek ya kandungan santannya ya, karena beberapa kelapa ganja terbaru yang dilepas ini memiliki keunggulan santan, kualitas santannya cukup baik dan memungkinkan untuk digunakan sebagai sumber santan. Ya, sudah ada perusahaan yang menguji langsung, bukan hasil penelitian peneliti ini. Kalau penelitian peneliti kan mereka tidak percaya, mereka coba lagi. Nah, sekarang mereka sudah mengecek ada 3 varietas kelapa ganja terbaru kita yang sudah dicek santannya dan memenuhi syarat. Dan mereka sudah mulai mau mengembangkan. Nah, dapat yang disampaikan tadi oleh Prof. Egi juga, karakter cepat berbuah dan lambat bertambah tinggi. Tapi kalau sebelumnya kita masih berkisar di minyak, apa di mana di air ya untuk kelapa muda atau diarahkan ke gula, sekarang ada tren baru karena memang kelapa-kelapa genji yang terakhir dirilis itu ternyata memiliki tadi keunggulan di daging buahnya. Salah satunya adalah daging buahnya memiliki kandungan santan. Setelah saya hubungkan dengan di lapangan, salah satu contoh kelapa genja hijau Labuan Batu itu kalau kita ke lapangan, di pohon itu sulit kita temukan buah yang banyak. Ternyata setiap kali ada kegiatan pesta acara itu digunakan untuk bikin masakan untuk santan. Padahal kelapanya tidak terlalu besar. Ternyata daging buahnya tebal dan kandungan santannya cukup bagus. Itu saya kira pembuktian bahwa di kelapa ganja juga sudah ada yang bisa digunakan. Oke, untuk produk lain selain air dan mineral. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ismail yang menjelaskan secara rinci dan jelas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih Pak Dr. Ismail dari Pak Supijatno dari IPB. Jika saat ini saya perlu bibit kelapa unggul untuk pengembangan di Kabupaten Seruyan, sumber benih di mana yang terdekat? Kira-kira potensi yang tersedia berapa banyak ya? Terima kasih. Yang kedua, dari Pak Rusdendi, Kalapas Garut, Jawa Barat. Wah, menarik ini. Apakah BRIN tertarik untuk membangun kebun induk kelapa di Pulau Penjara Nusa Kambangan? Saat ini narapidana akan diberdayakan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Pak Rusdedi, maaf tadi saya salah sebut. Silakan Pak Dr. Ismail untuk menjawabnya. Baik, Pak Supiyatno, mungkin ini teman saya ini Pak dosen di IPB ya. Untuk pengembangan kelapa, seperti yang saya sampaikan tadi, sumber benih di mana, seperti yang saya bilang tadi, untuk pemanfaatannya perlu diperjelas Pak ya, mau untuk produk apa. Ya, sehingga kita akan mengarahkan varietas apa yang nanti akan dikembangkan. Ya, nah, kalau tadi tersedia, kalau yang kelapa tipe dalam itu yang memang secara nasional itu ada di Manado Pak. Itu ya ada kelapa dalam Mepanget, Tengah, Palu, Bali itu yang varietas yang dari awal kita sudah itu. Kemudian ada juga kelapa-kelapa yang ini Seruyan di mana ya Seruyan ini? Kalimantan ya. Kalimantan Nah, Tengah, Pak kalau Ismail. Kalimantan memang belum ada yang terdekat di situ. Ya, Hmm. paling disuplai dari Sulawesi ya. Ada juga dari Gorontalo kalau mau untuk minyak. Tapi kalau untuk santan, seperti disampaikan tadi ada beberapa kelapa ganja terakhir. Mungkin bisa kontak ke saya nanti ya supaya lebih detail yang mana sih yang mau dikembangkan sehingga kita bisa mengarahkan untuk eh, apa namanya varietas apa yang sebaiknya dikembangkan dan diberitahu tentunya teknisnya bagaimana untuk mendapatkan benihnya dari yang menghasilkan benih tentunya. Kemudian Pak Rusdedi ini saya kenal kayak ini, Bapak kita ini mungkin sebelumnya di Gorontalo ya, sangat aktif di perkelapaan. Eh, bahwa kita sudah tahu bahwa kelapa ini banyak manfaatnya dan banyak jadi tertarik dan ini saya kira sudah dioptimalkan. Kalau tidak salah ini di sana sudah mengembangkan dari sabut ya kalau nggak salah itu ya Pak Rusdedi manfaat untuk teman-teman di di lapangan sana ya. Oke, Brin saya kira terkait dengan ini pembangunan kebun induk pada posisi saya kira kita sebagai tenaga ahli saja ya. Kalau diperlukan ada lahan, ada dananya ya. Untuk itu kita yang menjadi pendamping teknologinya. Kami siap saja kalau diajak
bergabung di apa namanya programnya Pak Arus Dedi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ismail Maskromo. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang pertama dari Pak Roni, Jawa Barat. Sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Prof. Sukses selalu dan terima kasih atas dedikasinya untuk kelapaan di Indonesia. Dan juga untuk Dr. Ismail. Pertanyaan ini, Apa-apa. wah ini terkait aren. Untuk pengembangan aren, varietas apakah yang cocok untuk pengembangan di Jawa Barat? Yang kedua dari Pak Maimun kepada Pak Prof dan juga Pak Ismail, apakah BRIN tertarik untuk membantu membangun kebun induk kelapa di salah satu lahan dekat Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara? Yang ketiga ini juga untuk Pak Prof dan juga untuk Pak Ismail, mohon penjelasannya pengalaman existing kapan BEP ya, break even point, usaha kebun kelapa baik kelapa dalam, hibrida dan genja, serta mohon info berapa pendapatan per hektar per bulan atau eh, per tahun mungkin ini maksudnya. Sebagai informasi, Iya, betul usaha per tahun, Pak. kebun kelapa kopior kultur embrio dari PPBBI PPKS untuk tipe Genja BEP-nya pada 4 sampai 5 tahun dan tipe dalam pada 7 sampai 8 tahun. Nah, terima kasih nih Pak Imron, teman lama kami yang berkecimpung di bidang kultur jaringan. Silakan Pak Ismail untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh Prof. Hengki. Baik, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya Pak Roni, Pak Maimun, dan Pak Imron. Yang pertama Pak Roni, saya kira kaitannya dengan walaupun kita cerita kelapa, Pak Roni sedikit rempet sedikit ke aren. Saya kira aren juga komoditi seperti saya tampilkan tadi ya. Selain kelapa kita punya komoditi satu lagi yang saya kira ini kalau eh, kita bisa menghitung di atas kertas maupun di bawah kertas Pak, aren itu menang dari segi pendapatan kalau bisa dioptimalkan. Ya, kenapa? Karena kalau kelapa panennya setiap bulan paling cepat, kalau aren panennya setiap hari. Itu satu. Kedua, nilainya juga kali-kaliannya itu bisa di atas 10 kali lipat itu hasilnya daripada kelapa. Ya, karena jumlah tanaman di lapang bisa minimal 400 pohon. Ya, bisa dioptimalkan 2 sampai 3 kali lagi, gitu ya. Nah, yang cocok dikembangkan aren di Jawa Barat saya kira kalau mau yang sudah dan sudah harus yang sudah dilepas ada dari Banten ya, ada dari eh, apa namanya sana Bengkulu ya. Kebetulan yang melepas varietasnya Ibu KOR Amin, Ibu Puji. Kemudian juga ada juga yang kalau di aren itu namanya Parasi kalau di Banten. Kalau di Kalimantan Timur itu aren putih. Ada di Manado juga aren tomohon. Ya, tinggal nanti apa namanya lebih dekatnya kemana. Yang pasti semua itu bagus. Tinggal bagaimana tadi mengembangkannya, terutama dipadukan dengan tanaman kopi, Pak Roni. Kalau berharap aja dari aren agak lama, di atas 6 tahun, ya bisa sampai 8 9 tahun itu baru produksi. Jadi kombinasikan dengan kopi. Ya, oke. Untuk lanjutnya untuk Anda bisa menghubungi nanti ke RT pun untuk kami bantu ya menginformasikan di mana membeli benihnya. Kemudian kaitannya dengan Pak Mamun ya, kebun induk salah satu di kalau dekat bandara tentunya yang paling bagus itu yang eksotik, bisa kelapa kopior, bisa kelapa pandan wangi, ya itu dikembangkan sangat disarankan sehingga bisa mensupport untuk kebutuhan apa tamu-tamu bandara ya. Tapi kalau cerita tadi apakah BRIN tertarik? Sangat tertarik. Tapi dalam fungsi sebagai apa ya? Kami seperti saya bilang tadi kita sebagai tenaga ahli untuk membantu membangun kebun induk yang diharapkan. Yang terakhir ini sahabat kita, sahabat saya ya, sahabat teman-teman di sini Pak Imron ya. Kalau hitung-hitungannya ini kalau kalau kopior sudah pasti itu ya saya kira dan Pak Imron yang sudah melakukan BEP-nya Genja 45 tahun karena dia berbuah di umur 3 tahun ya.
Kemudian dalam ya berbuah di umur 5 tahun, BEP-nya sangat cepat ini ya. Tapi jangan kira bahwa kelapa biasa juga ini tidak bisa menghasilkan. Kelapa biasa bukan kopior. Hitung-hitungan saya kemarin di kelapa Genja Entok Kebumen maupun Genja Labuan Batu ya terutama ya. Kalau Pandan Wangi lain lagi. Lumayan juga itu persaingannya. Tapi Labuan Batu diarahkan untuk benih cikal. Kalau mau menjual butiran itu masih ada 10 tahun baru BEP. Kemudian dalam bentuk bibit tadi ya, kalau butiran dia bibit siap tanam itu kurang lebih 6 tahun hitung-hitungannya. 6 tahun sudah. Kenapa dia berbunga di umur 1,5 tahun? Ya, jadi di tahun ketiga dia sudah mulai produksi buah. Ya, dan sekarang kan kalau tusuk berbenih 6 tahun paling tidak. Tapi kalau bisa di awal itu kita sudah ada untuk buahnya, untuk kelapa muda, selanjutnya bisa untuk yang benih tadi. Nah, kalau pandan wangi karena harganya sekarang masih tinggi juga akan lebih cepat. Saya kira itu kalau mau mengarah ke mengembangkan kelapa, sekarang mau BP-nya cepat, memang lebih ke itu. Ataupun tadi mengarahkan ke produk-produk olahan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Saya kira itu.